Shalom everyone. Setelah kita lihat dalam Ester 1 bahwa situasi dunia menunjukkan bahwa pria dengan arogansinya mengambil keputusan dan wanita tanpa hikmat mengambil tindakan. Kita akan lihat sebuah inspirasi yang luar biasa dari seorang wanita Allah yang menggunakan hikmat dan Allah membuatnya memenangkan peperangannya. Mari kita masuk ke dalam Ester 2. Dengan judul perikop, Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai, bin Yair, bin Simei, bin Kisi, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan
lain dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Gantiwasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Judul perikop baru, Mordekai membuka suatu persekongkolan. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih di dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Amin untuk firman Tuhan. Ternyata Raja Ahasveros, yang artinya Raja Persia, mungkin nama aslinya adalah Raja Xerxes, mengambil keputusan dengan arogansinya, lalu menyesal sehingga merindukan Wasti, yang arti katanya cantik atau rupawan. Namun tidak memiliki hikmat. Berikutnya dimunculkan seorang sosok yang memiliki hikmat untuk menggunakan kata tunduk dan kata penyerahan diri kepada otoritas, untuk membuat dirinya memenangkan peperangannya. Dan akhirnya Ester yang tunduk pada otoritas, yang hormat dalam konteks pada zaman saat itu, dengan bijaksana. Dia menginginkan bukan apa-apa, melainkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Mordekai dan Hegai, yaitu orang yang menjadi atasannya, pengawasnya. Dan pada akhirnya Ester dengan kualitasnya yang begitu luar biasa menangkap hati raja dan membuatnya menang. Tidak hanya sekali, namun dua kali. Pada saat Mordekai menyampaikan ada orang yang akan memberontak kepada raja. Dan pada saat ini kita lihat saat Ester dijadikan ratu, ada berkat luar biasa atas tanah-tanah sekitar kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasveros. Luar biasa, saat kita menggunakan hikmat Allah, Tuhan akan memakai kita jadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan karena Kau mengajarkan kami untuk berserah, untuk tunduk. Walau kami tahu hormat bukan selalu berarti tunduk, namun kami yakin hormat menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan kami untuk membuat kami jadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan sulit seperti apakah Tuhan mengharapkan sesungguhnya kita tunduk kepadanya? Walaupun tunduk dengan hormat adalah dua kata yang berbeda. Atau bagaimana Tuhan bekerja di dalam kisah Ester. I'm so excited. Tuhan Yesus memberkati.